Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ramadhani, nomor induk mahasiswa 0545655783, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jakarta. Saya akan mempresentasikan paparan mengenai identifikasi guna lahan Kota Bandung dengan teknik presentasi Peca Kuca. Slide 1 merupakan suatu pembuka atau judul. Presentasi ini mengajak kita untuk memasuki perjalanan ruang kota Bandung, sebuah kota yang tidak hanya tumbuh secara fisik saja, tetapi juga berevolusi dalam makna, fungsi, dan juga identitasnya. Di balik itu semua, terdapat cerita panjang tentang bagaimana ruang hidup mengalami tekanan, perubahan, dan penataan ulang. Hari ini kita akan menelusuri itu semua. Slide 2 terdapat perkembangan kota yang bukan hanya sebuah kejadian secara tiba-tiba. Hal tersebut merupakan proses panjang yang bergerak perlahan namun pasti. Di satu sisi, pertumbuhan membawa kota pada perluasan fisik. Sementara di sisi lain, transformasi mengubah karakter ruang dari dalam. Kota Bandung mengalami keduanya, membawa penduduknya ke dalam dinamika perubahan yang tak bisa dielakkan. Pada slide 3, terdapat informasi mengenai Doxiadis yang menggambarkan transformasi sebagai suatu denyut yang menghidupkan kota. Sebuah proses berlapis yang membentuk ulang permukiman, hubungan sosial, hingga struktur ekonomi. Kota menjadi makhluk yang bergerak, merespon tekanan dan kebutuhan warganya. Setiap tahapan transformasi menciptakan cerita baru, sebuah bab dalam buku panjang perjalanan ruang. Pada slide 4, penetrasi merupakan bisikan pertama dari perubahan. Fungsi baru perlahan masuk ke ruang yang homogen, seakan mengetuk pintu tanpa mengganggu. Masyarakat belum merasakannya, tetapi tanda-tandanya mulai tampak. Ini adalah awal mula perubahan kecil yang suatu saat nanti akan berkembang menjadi arus yang besar. Pada slide 5 terdapat tahap invasi yang datang seperti gelombang yang lebih besar. Fungsi baru ini tidak lagi sekedar masuk, tetapi juga menekan, mendorong, dan menentang fungsi lama. Kota mulai merasakan ketegangan, keseimbangan yang semula stabil, perlahan mulai goyah. Disinilah konflik ruang seringkali muncul, antara kebutuhan modernitas dengan keterikatan pada struktur lama. Selanjutnya, pada slide 6 terdapat tahap dominasi, yaitu perubahan yang tak bisa lagi untuk diabaikan. Fungsi baru mengambil alih panggung utama, mengatur ulang arah perkembangan, dan menjadi elemen yang menentukan. Kota mulai berwajah baru. Apa yang dahulu menjadi fitur utama, kini bergeser menjadi latar belakang. Transformasi bergerak semakin cepat. Slide 7 dapat kita lihat bahwa suksesi merupakan fase ketika sejarah ruang berganti wajah. Fungsi lama tergusur seluruhnya, menyisakan memori kolektif yang hanya hidup dalam cerita masyarakat. Ruang berubah identitas, arah kehidupan berubah. Kota memasuki babak baru yang tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi melangkah menuju bentuk yang sama sekali berbeda. Pada slide 8 dapat kita lihat terdapat permasalahan ketidaksesuaian ruang. Namun tidak semua perubahan berjalan sesuai dengan rencana. Ketidaksesuaian pembangunan seringkali menimbulkan persoalan yang lebih rumit. Warga membangun berdasarkan kebutuhan, bukan rencana. Pemerintah merancang berdasarkan tata ruang, bukan realitas di lapangan. Ketegangan kedua sisi inilah yang kemudian melahirkan dinamika permasalahan ruang di perkotaan. Pada slide 9 dapat terlihat bahwa perubahan yang tidak terkendali kemudian akan membawa dampak yang berlapis. Sosial masyarakat menjadi berubah, budaya lokal bergeser, ekologi kota tertekan, bahkan struktur ekonomi pun mengalami gejolak. Semua ini terasa secara langsung oleh warga. Kota Bandung merasakan bagaimana ketidakseimbangan ruang dapat memengaruhi keseharian penduduknya. Pada slide 10 dapat dilihat bahwa dalam situasi yang terus berubah ini, pemerintah memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan. Penataan ruang bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal menciptakan tatanan hidup yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan bukan sekedar dokumen. Kebijakan merupakan arah yang menentukan bagaimana kota akan berdiri di masa yang akan datang.
Selanjutnya, pada slide 11 dapat terlihat bahwa identifikasi guna lahan menjadi kunci utama dalam memahami perubahan. Hal tersebut akan membantu kita dalam membentuk pola, menafsirkan arah perkembangan, dan melihat hubungan antara fungsi ruang dengan kegiatan masyarakat. Dengan mengidentifikasikan karakter ruang di Kota Bandung, kita sesungguhnya sedang membaca naskah perkembangan kota itu sendiri. Terakhir, terdapat penjelasan mengenai Kota Bandung yang dipenuhi dengan kehidupan yang beragam, mulai dari perumahan yang tumbuh di lembah dan lereng, pusat komersial yang hidup di perkotaan hingga larut malam, industri yang terletak di sudut-sudut kota, ruang hijau yang berfungsi sebagai paru-paru, serta kawasan campuran yang menjadi mosaik aktivitas urban. Semua itu membentuk denyut kota, membentuk siapa Bandung hari ini dan siapa Bandung di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.